Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMC. Hai semuanya, SMC Family. Apa kabar nih? Tentunya baik-baik saja ya dan selalu sehat. Dan kali ini perkenalkan saya Nila dan akan ditemani oleh Dokter Haki. Beliau adalah spesialis urologi di Rumah Sakit Sun Medical Center. Silahkan dokter kenalan dengan SMC Family. Kenalkan, saya Dr. Muhammad Bayaki Hakim, spesialis urologi. Dokter spesialis urologi di Rumah Sakit Sun Medical Center. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut, bincang-bincang mengenai urologi dan terkait batu ginjal atau batu saluran kemih. Bisa di-share dok ke kita, layanan apa aja sih dok yang bisa dilakuin di RSU Sun Medical Center? Layanan urologi di Rumah Sakit Sun Medical Center memang cenderung baru ya. Jadi mulai kita aktif dari Agustus 2024 ya. Kemudian kita dari layanan urologi tersedia menangani meliputi seluruh saluran kencing, baik itu laki-laki atau perempuan, dan juga saluran reproduksi laki-laki. Penyakitnya yang lebih umum, yang lebih sering itu mulai dari batu ginjal, ya batu saluran kencing, kemudian ada kelainan pada saluran kencingnya, misalnya pipisnya nggak lancar, pipisnya sakit, atau anyang-anyangan, sekaligus juga pada kondisi misalnya ada gangguan prostat ya umumnya kalau pada laki-laki usia tua. Dan kelebihan lainnya dari layanan urologi ini, kita sebisa mungkin melakukan tindakan tanpa ada sayatan, jadi tanpa ada luka pada tubuh pasien. Oke dokter, garis besar yang tadi dokter sampaikan adalah mengenai tentang kandung kemih ya dok, yang ada di pria maupun wanita. Dan tadi sudah disounding sedikit mengenai batu ginjal. Ya. Sebenarnya batu ginjal itu seperti apa sih dokter? Oke, ya terima kasih Mbak Nila pertanyaannya. Jadi batu ginjal, sebenarnya kita bahasnya batu saluran kencing dulu ya. Jadi saluran kencing itu kan mulai dari mulai dari ginjal, kemudian bagian bawahnya itu ada selang namanya ureter, kemudian ada kandung kemih, kemudian baru uretra. Nah, memang yang lebih awam kita kenal batu ginjal, padahal sebetulnya batu saluran kemih itu nggak cuma di ginjal aja. Nah, kemudian terbentuknya karena apa? Sebetulnya bentuk batu ginjal itu kalau sudah jadi, dia seperti batu-batu pada di luar, kayak batu di tanah atau di jalanan. Cuman dia terbentuknya mulai dari endapan-endapan, sisa dari metabolisme yang dilakukan disaring oleh ginjal. Gitu. Endapan tersebut keluar satu demi satu, kumpul, jadilah batu itu. Gitu. Dan gejalanya ya nanti pada pasien bermacam-macam gejalanya. Kalau gejala yang umum dok, yang kayaknya bisa kita deteksi awal nih untuk menjurus ke arah batu ginjal tuh apa aja kira-kira? Oke, gejalanya bermacam-macam, tapi paling sering gejalanya adalah nyeri ya. Nah, karena ginjal itu termasuk ureter, letaknya ada di pinggang, di belakang. Ada dua ya, ada di kanan sama di kiri. Dia pasti akan nyeri, sakit di pinggangnya. Ada yang nyerinya kolik, hilang timbul, tajam. Ada yang nyerinya menetap atau kayak pegel-pegel aja. Gejala pertama nyeri, kemudian selain nyeri di pinggang juga kencingnya juga bisa sakit, terutama waktu dia mengeluarkan kencing sampai selesai. Selain itu bisa juga kalau nimbul infeksi bisa demam ya. Kemudian jeleknya lagi kalau sampai dia menyumbat di kanan dan kiri bisa terjadi gagal ginjal ya. Nah, yang perlu sampai cuci darah dan itu terus-terusan seumur hidup. Seumur hidup ya. Kurang lebih gitu. Kalau dari dokter untuk mendiagnosis adanya batu ginjal tuh ada pemeriksaan apa aja dok? Kayak mungkin USG atau yang lain gitu dok? Oke, untuk pemeriksaannya bisa dari pemeriksaan fisik pertama ya. Nanti dokter akan melakukan pemeriksaan pada pinggangnya. Selain dilihat, kemudian ada pemeriksaan nyeri ketok posterior vertebra. Selain itu juga pemeriksaan lanjutan, mulai dari dilihat tes laboratorium urinnya, ya dilihat apakah ada darah di urinnya, apakah ada infeksi, leukosit maupun nitrat. Selain itu juga perlu tindakan USG untuk melihat apakah ada batunya di ginjal, kemudian apakah ada pembengkakan, dan apakah ada kelainan lainnya. Bahkan kalau lebih canggih lagi kita bisa melakukan CT scan ya, karena dengan CT scan itu bisa tahu secara pasti letaknya di mana, ukurannya berapa, kepadatan kekerasan batunya seberapa, serta organ sekitarnya dan tampilan 3 dimensi. Oke, berarti memang ada beberapa jenis pemeriksaan ya dok?
Betul. Tergantung dari tingkat nyeri seseorang atau gimana itu dok? Enggak, jadi secara umum memang pemeriksaannya yang pasti dilakukan ya oleh dokter. Selain dari anamnesis tanya jawab, kemudian pemeriksaan fisik semuanya pasti dilakukan. Kemudian tes laboratorium urin dan USG itu sangat sering kita lakukan karena fasilitasnya sudah tersedia di mana-mana. Nah, kemudian untuk CT scan memang harusnya sebagai gold standar tertinggi harusnya dilakukan karena dia akurasinya sekitar 95%. Namun pada beberapa fasilitas kesehatan yang memang belum tersedia, cukup mungkin dari fisik, laboratorium dan USG. Kalau dari batu ginjal itu ada jenis-jenisnya nggak dok? Ada juga ya? Ada Kira macam-macam. itu jenis satu dong. Selain jenis macam-macam, bentuknya macam-macam, ukuran macam-macam. Ukurannya juga macam-macam. Mulai dari paling kecil tuh mungkin bisa sekitar 0,1-0,3 cm. Sekecil itu udah bisa timbul gejala. Oke, walaupun kecil banget itu ada gejalanya ya dok? Mungkin cuman sakit-sakit kecil atau geli-geli atau rasa nggak nyaman di kencingnya. Kecil kayak gitu udah ada gejala. Bahkan yang terbesar bisa 1 cm sampai 5 cm bisa. Terus kita ngomongin jenis-jenisnya, memang berbagai macam. Paling banyak itu batu kalsium, 80%. Iya. Jadi kalsium kayak komponen penyusun tulang kita. Kekerasan batunya sekeras itu, seperti tulang itu. Batu kalsium oksalat monohidrat, kalsium oksalat dihidrat. Kemudian kedua jenis tersering itu batu infeksi ya, batu struvit atau magnesium amonium fosfat. Maksudnya batu infeksi karena memang batunya itu terbentuk endapannya karena hasil dari enzim yang dikeluarkan oleh si bakteri, oleh infeksi tersebut. Akhirnya enzim tersebut membuat ikatan magnesium amonium fosfat jadi endapan dan jadi batu. Umumnya batu yang infeksi ini lebih lunak dibandingin batu kalsium tadi. Karena zat penyusunnya beda. Selain itu batu yang lain bisa batu sistin, ya kurang lebih gitu. Tinggal batu asam urat juga bisa. Asam urat ada batunya juga? Ada batunya sendiri, lebih beda. Warnanya lebih kuning dan tidak sekeras batu kalsium. Kalau tadi dokter kan infoin ada beberapa jenis batuan mulai dari 0,1 ya dok? Yes. Kalau sesuai size-nya itu kita ada yang perlu tanpa tindakan nggak dok? Nanti hilang sendiri nih batu nih? Ya. Pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau yang terlalu kecil banget ya antara 0 sampai 0,5 cm, harapannya dokter juga akan memberikan obat untuk mengurangi nyerinya, kemudian melebarkan salurannya. Harapannya dengan minum yang banyak dan urinnya yang banyak, kencingnya yang banyak, dia akan keluar sendiri. Tapi beberapa ukuran seperti setengah senti atau sampai 1 senti atau bahkan ukurannya kecil tapi salurannya juga kecil, setelah dikasih obat tetap nggak bisa keluar, mau nggak mau oleh dokternya akan disarankan untuk tindakan. Nah nanti kita bahas tindakannya, apa harus dengan pembedahan, apakah harus dengan luka atau enggak. Jadi memang ada macam-macamnya ya dok? Betul. Kecil tapi salurannya kecil juga nggak bisa langsung keluar. Kadang yang kecil tapi nyangkutnya di tempat tertentu akan lebih sakit. Berarti tingkat nyerinya juga tergantung ukurannya? Ukuran, letaknya, dan ambang nyeri seseorang. Kalau misal ini dok, batu ginjal itu walau misal kan kecil ya dok, tadi kan bisa diusahakan tanpa ada tindakan, bisa hilang atau akan ada endapan di dalam badan nih? Oh iya, kita perlu bahas juga tentang obat buat batu ginjal ya. Sayangnya sampai saat ini bisa nggak sih obat untuk menghancurkan batu? Sayangnya kalau sudah terbentuk batunya, udah terbentuk endapannya, itu batunya nggak bisa hancur dengan obat. Jadi memang harus dikeluarkan obatnya itu untuk mengurangi nyeri sama melebarkan salurannya. Tujuannya biar batunya keluar sendiri bersama dengan air kencingnya. Tapi kalau itu sudah dicoba dan tetap nggak bisa, ya mau nggak mau dengan tindakan. Tindakannya dengan teropong, kita nggak perlu pakai pembedahan. Dengan incisi lupa terbuka itu nggak perlu. Kalau resiko atau komplikasinya dok dengan adanya batu ginjal itu gimana ya? Efek yang timbul dari batu ginjalnya ya, komplikasi dari batu tentunya bisa terjadi infeksi. Ya, dia akan berulang, batu bisa menyebabkan infeksi. Infeksi tadi kalau enzim tertentu bisa menyebabkan terbentuknya batu lagi. Kemudian bisa mengalami pembekakan ginjal atau hidronefrosis kita bilang.
Nah, pembengkakan ginjal ini kalau terjadi pada dua sisi, kanan dan kiri, dan dibiarkan terus-menerus, lama-kelamaan fungsi ginjalnya akan semakin menurun. Yang tadi disebutkan bisa jadi gagal ginjal. Kita kembali lagi ke infeksi. Infeksinya yang tidak ditangani dengan baik, dia bisa menyebabkan sepsis atau respon tubuh berlebihan terhadap suatu infeksi. Yang ini kondisinya gawat darurat ya. Dia mengancam nyawa kalau sampai dia sepsis karena sistem tubuh kita gagal karena reaksi berlebihan tersebut bisa berdebar terlalu kencang, kemudian sesak napas, bahkan sampai penurunan kesadaran sampai nggak sadar. Berarti memang banyak hal yang perlu diperhatikan. Ya. Kalau misal udah sampai ada kendala tersebut dok, Ya. dari nutrisi yang kita konsumsi itu perlu diperhatiin atau ada diet khusus? Oke, ya tadi balik lagi ke penyebabnya. Tentunya pencegahannya atau yang harus kita lakukan kalau sudah terjadi adalah mencegahnya atau jangan sampai terjadi lagi ya. Iya. Karena yang pertama penyebab paling umum tersering itu justru dehidrasi. Kondisi kita kekurangan cairan. Misalnya minumnya memang sedikit, paling 1 liter atau kurang dalam sehari, itu akan berdampak sekali ya terhadap terbentuknya endapan dan juga terbentuknya batu. Oke, jadi saran yang pertama adalah cukupi kebutuhan cairan minimal 2 liter atau 2,5 liter per hari, 8 sampai 10 gelas per hari. Kemudian kondisi kedua yang perlu juga dijaga adalah makannya ya. Karena dengan sekarang banyak yang tinggi garam, tinggi gula, kemudian kondisi tubuh yang terlalu obesitas, kemudian aktivitas fisik olahraga yang kurang, itu juga membantu terhadap terbentuknya batu saluran kencing. Oke. Hidrasi, kemudian pola makan, dan juga infeksi ya. Kebiasaan menahan kencing atau duduk yang terlalu lama statis ya, dia akan membuat kondisi urinnya jadi lebih pekat, super saturasi. Ya kalau kita lihat air laut kan ada garamnya. Kalau dia makin pekat, kondisi garamnya kan semakin banyak, makin bertumpuk. Nah, kurang lebih pada air kencing kayak gitu. Jadi kalau kita banyak minum, kondisinya kan kurang pekat, terbentuk endapan sama batunya akan lebih kecil resikonya. Kalau dia airnya minumnya sedikit, kondisi lebih pekat, ditambah lama duduk, dia akan semakin pekat dan terbentuk batunya semakin gampang. Kurang lebih kayak gitu untuk cara-cara pencegahan. Berarti gaya hidup juga sangat berpengaruh sekali ya. Sangat ngaruh. Jarang minum, kerja duduk terus, itu resiko tinggi. Iya. Soalnya Kantoran dong. baru sadar juga nih kalau misal dehidrasi ternyata akan ada kaitannya sama ke batu ginjal ya dok. Kalau misal tingkat pekat urin seseorang itu kan ada grade-nya ya dok. Kalau sampai yang pekat banget itu tips dari dokter minum terus atau ada hal lain dok? Oke. Kayak gitu. Yang kita ketahui derajatnya kan dehidrasi biasanya ya. Dehidrasi ada ringan, sedang, berat. Cuman kalau kita gampangannya kita lihat dari warna urinnya aja. Nah, semakin jernih berarti dia kebutuhan cairannya memang cukup dan bagus. Semakin kuning atau coklat itu berarti semakin pekat, menandakan bahwa kita kekurangan cairan. Dan yang paling penting, cairan yang dikonsumsi sama kita paling bagus adalah air mineral, air putih ya, tanpa apa-apa. Jangan banyak kopi, banyak teh atau soda, atau bahkan yang populer sekarang nih kayak boba-boba. Itu nggak bagus buat seluruh tubuh kita, termasuk terbentuknya batu ginjal. Biasanya yang nggak enak itu yang larang ya dok. Enggak juga. Kalau udah terbiasa sehat, terbiasa banyak air putih, air mineral bagus kok. Bagus ya. Oke, siap. Kalau misal tentang batu ginjal ya dok, kemungkinan kayak akan ada tindakan. Tindakannya biasanya menggunakan metode apa itu dok? Oke, ya. Kita juga banyak dengan perkembangan teknologi, kemudian alhamdulillah di Rumah Sakit Sun Medical Center sudah tersedia ya fasilitas-fasilitasnya yang canggih ini. Mulai dari kalau ada sumbatan di ginjal maupun ureter, bisa kita lakukan tindakan URS atau ureterorenoskopi. Ya nanti dokternya saya akan melakukan teropong dari saluran kencing. Jadi kita nggak perlu lubang baru, kan udah ada lubang kencing kan. Nah, jadi dari lubang itu saya masuk teropong, nggak perlu ada luka besar, nggak perlu ada luka lagi. Dicari di mana batunya, saya masukkan. Kemudian kalau udah ketemu batunya, kita hancurkan. Bisa itu ditembak atau di laser.
Oke, kemudian kalau ada batu di ginjal pun, kalau misalnya dia menyebabkan sumbatan, sumbatannya bisa saya selesaikan dengan WRS itu. Nah, jika nanti butuh tindakan lanjutan, seperti nanti misalnya perlu SWL, tindakan lainnya yaitu electroshock lithotripsy ya, dia digetarkan dari luar tubuh. Nantinya, ke depannya, kita juga akan menyediakan fasilitas tersebut. Kemudian itu untuk WRS. Selain itu, kalau batunya ternyata ada di kandung kemih, itu tindakannya mirip seperti itu, tapi kita nggak sampai ke atas, namanya vesikolitotripsi. Ya, jadi untuk batu di kandung kemihnya akan dihancurkan secara mekanik lebih cepat. Nah, di uretra juga kalau misalnya ada batu, ada sumbatan, bisa kita tembak. Selain itu juga fasilitas lainnya, misalnya pada pembesaran prostat bisa dilakukan TURP, transuretral resection of the prostate. Jadi kita crop prostatnya secara endoskopi. Baik lagi seperti tadi, melalui teropong, jadi nggak ada luka di tubuhnya. Selain itu, kelebihan dari tindakan-tindakan endoskopi ini, WRS, TURP, vesikolitotripsy, pasiennya pulangnya cepat, pemulihannya cepat. Paling 1 hari setelah tindakan, pasiennya sudah boleh pulang. Ya, beda dengan pembedahan terbuka yang bisa minimal 3 hari, 5 hari atau seminggu baru bisa pulang dari rumah sakit. Berarti menggunakan metode URS. URS, oke. Dan itu tersedia di RSI Sun Medical Center ya dok? Ya, alhamdulillah sudah tersedia dan sudah bisa dilakukan. Ya, semuanya sudah siap. Siap. Kalau untuk persiapan pasien menjelang tindakan URS itu apa aja dokter? Oke. Ya secara umum sama ya, berarti saya harus tentukan dulu diagnosisnya, baik dari tanya jawab, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian penunjangnya ya, meliputi USG juga. Selain itu juga persiapan untuk pembiusannya, karena tindakannya harus di kamar operasi dan harus dengan pembiusan. Jadi bisa ada pemeriksaan darah lengkap ya, kemudian dari ronsen dan fungsi ginjal dan lainnya. Selain itu untuk persiapannya pasien cuma perlu datang 1 hari sebelumnya, bahkan bisa sore hari atau malam hari sebelum tindakan. Besoknya saya lakukan tindakan dan lusanya bisa pulang. Jadi waktunya singkat, paling cuma 2-3 hari sudah bisa persiapannya. Cukup cepat waktunya ya dok? Yes. Nah, tadi sempat disoning juga terkait pembiusan dok. Itu akan dilakukan bius apa dokter? Ya, untuk biusnya juga saya tidak perlu bius total sebetulnya, karena bius separuh badan aja, bahkan seperti metode ERAS ya, Early Recovery After Surgery, bisa dilakukan pada tindakan-tindakan yang perlu saya lakukan seperti WRF, vesikolitotripsy atau TURP, bisa dengan bius paruh badan aja. Tapi memang pada pasien yang memang ada takut untuk dioperasi atau dibius, minta ditidurkan pun bisa. Karena kelebihannya kalau kita bius paruh badan, pemulihannya lebih cepat. Jadi kita cenderung pilih itu, tapi pada pasien-pasien yang takut, bisa separuh badan tapi ditidurkan. Berarti biusnya lebih ke separuh badan? Yes. Kalau keberhasilan tindakan dok menggunakan metode URS pada batu ginjal itu seberapa banyak dok? Ya alhamdulillahnya memang keberhasilan URS itu bisa sampai 100%, 90%, 100%, batunya itu hancur semua dan bisa dikeluarkan ya batunya. Yaitu dibandingkan dengan pembedahan yang lain, misalnya dengan laparoskopi atau pembedahan tindakan terbuka, kita efektivitasnya, keberhasilannya sama, mendekati 100%, di mana batunya pasti bisa kita ambil dan bisa dihancurkan. Sangat tinggi berarti ya dok, sampai dengan 100%. Kalau pemulihan pasca tindakan dok, kira-kira berapa hari? Karena kan tadi opnam sekitar 2-3 hari ya dok? Oke, kalau pemulihannya pasca operasi, tadi saya bilang 1 hari setelah operasi umumnya bisa saya pulangkan, boleh pulang. Kemudian nanti kontrol setelah 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu, kebanyakan mayoritas dari pasien sudah tidak ada gejala sama sekali setelah tindakan tersebut. Gitu. Mungkin paling lama bisa 7-14 hari yang masih ada gejalanya. Ya paling. Jadi rata-rata 1 hari dipulangkan, 3 hari sampai 7 hari sudah nggak ada gejala. 1-3 hari sudah tidak ada gejala. Sangat cepat sekali. Kalau untuk resiko dok, resiko komplikasi dari tindakan URS ini ada nggak ya? Karena khawatirnya kan worry nih, tindakannya nggak ada pembedahan, langsung masuk ke saluran kencing kayak gitu dok. Ya bervariasi. Yang jelas semua tindakan punya resiko perdarahan dan punya resiko infeksi. Tapi kelebihan dari tindakan dengan endoskopi ini, perdarahannya pasti minimal dong, karena kan kita nggak ada buka-buka tubuh ya, nggak ada disayat-sayat ke kulit,
otomatis perdarahan lebih sedikit. Nah, infeksi memang sama dibandingkan tindakan yang lain terbuka atau laparoskopi ya. Karena tentunya kan untuk masukkan alat tersebut ke saluran kencing ada tekanan cairan yang diberikan. Ya, kalau itu terlalu banyak dan terlalu tinggi bisa ada infeksi memang di saluran kencingnya. Tapi tenang saja, bisa diobati dengan pemberian antibiotik. Oke. Kemudian nyeri pasca operasi juga salah satu resiko. Nah, makanya setelah operasi tetap diberikan obat anti nyeri. Bahkan sampai pulang pun diberikan obat anti nyeri. Tapi kalau sudah tidak ada gejala, obat-obat tersebut nggak perlu diberikan semua. Mungkin komplikasi lain juga bisa terjadi, cedera pada organ lainnya, yang itu bahkan perlu tindakan lebih lanjut sampai pembedahan terbuka misalnya. Tapi itu kecil sekali, kurang dari 10% kejadiannya yang lain. Kalau misal tadi sekitar sehari setelah tindakan bisa pulang ya dok. Lalu recovery-nya juga cukup cepat. Kalau misal hal tersebut pasien disarankan ada pembatasan aktivitas atau diet khusus nggak dok selama pemulihan? Oke. Sama kurang lebih dengan tindakan lainnya, di mana setelah tindakan untuk pemulihan jaringan kita butuh sumber protein ya. Nah, sehingga disarankan makannya setelah tindakan banyak putih telur, ayam, daging, ikan, atau protein nabati ya seperti kacang-kacangan. Kemudian untuk membantu saluran kencingnya lebih bagus lagi, perbanyak minum. Tadi air mineral 2 liter sampai 2,5 liter per hari. Untuk aktivitas fisik memang awal-awal dibatasi ya, 1 hari sampai 1 minggu setelah operasi mungkin boleh aktivitas ringan dulu. Tapi setelah 1 minggu kembali ke aktivitas yang cukup berat itu nggak masalah. Bahkan 3 hari setelah tindakan sebetulnya kurang dari seminggu. Kalau mau aktivitas biasa seperti di rumah itu boleh aja, bisa aja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Berarti awal-awal aktivitas ringan dulu. Makan nggak ada pantangan apapun ya dok? Nggak ada, malah banyak protein. Banyak protein. Ya. Oke. Berarti kalau kayak gitu enak dok. Tindakannya cepat, recovery-nya juga cepat, pantangan makanan nggak ada. Iya, karena perkembangan teknologi kan modern dan sudah tersedia di SMC. Jadi kalau misal ada hal-hal yang dirasa kurang enak badan atau ada kendala-kendala yang tadi dokter sampaikan, bisa konsul langsung ya dokter? Boleh konsul langsung ke Poliklinik Urologi. Iya, betul sekali. Kalau ini dok, mengenai layanan urologi yang tadi dokter sampaikan, salah satunya URS. Selain URS dok, ada layanan apa aja dok di RS Susan Medical Center? Oke, ya karena penyakit atau gejala yang sering konsultasi ke urologi paling banyak adalah batu, saluran kencing, dan kemudian masalah prostat. Begitu untuk 2 masalah itu kita sudah dapat mengatasi secara paripurna lah, ya, sampai akhir secara endoskopi, jadi tanpa pembedahan sama sekali. Ya, jadi 2 penyakit utama itu bisa ditangani di RS Susan Medical Center. Untuk fasilitas lain sebenarnya kita bisa, karena tadi dibahas dari awal ya urologi tentang apa, jadi semua penyakit meliputi saluran kencing laki-laki maupun perempuan serta reproduksi laki-laki bisa ditangani awal di Poliklinik Urologi Rumah Sakit Susan Medical Center. Ya, seperti deteksi kanker pun, misalnya ada kanker saluran kencing bisa. Kemudian apakah ada kelainan pada reproduksi pria juga bisa. Terutama mungkin pada usia-usia atau usia produktif ya, yang mau program kehamilan juga bisa periksa ke dokter urologi untuk yang masalah prianya. Nah. Berarti untuk kayak screening deteksi kanker prostat itu bisa ya dok? Bisa dong. Bisa banget ya. Berarti kalau misal nih dari SMC Family ada yang mengalami keluhan-keluhan yang tadi dokter Haki sampaikan, bisa banget ya dok konsultasi langsung di klinik spesialis urologi RS Susan Medical Center. Beliau prakteknya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sampai jam 6 sore. Ya. Mungkin ada hal lain dok yang tips-tips yang bisa disampaikan buat SMC Family dokter? Oke, kurang lebih mungkin kalau tentang batu kita udah bahas semua ya sebenarnya dari A sampai Z.
yang lebih menarik lagi sebetulnya yang sekarang trending Apa itu? mungkin tentang gagal ginjal mungkin ya. Iya, lagi hype banget. Nah, karena kan erat hubungannya dari batu ginjal, kok bisa sampai gagal ginjal dan apa sih yang harus dilakuin dan fokusnya kita kalau misalnya gagal ginjal? Ya mungkin nanti kita bahas lebih lanjut ya di sesi yang lain. Oke, siap. Oke, berarti memang ada beberapa penyakit yang bisa deteksi awal ya dok. Jangan sampai ke penyakit-penyakit yang berbahaya selanjutnya. Mungkin kalau akan ada yang ditanyakan lebih lanjut, bisa SMK Family konsultasikan langsung dengan dokter hati. Jadwalnya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sampai jam 6 sore. Oke dokter, mungkin kali ini cukup sekian ya dok. Next akan ada pembahasan lain. Mungkin yang tadi dokter sampaikan, yang ini dok gagal ginjal ya dok. Ya boleh. Gagal ginjal nanti mungkin kita bisa sambung lagi di next video. Thank you untuk teman-teman semua dan SMK Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.